سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتصعد الحفظة بعماد العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى فتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع به الحجب كلها إلى الله تعالى فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى فيقول الله تعالى أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه أنه لم يردني بهذا العمل وإنما أراد غيري وما أخلصه لي وأنا أعلم بما أراد من عمله عليه لعنتي غر الآدميين وغركم ولم يغرني وأنا علام الغيوب المطلع على ما في القلوب لا تخفى علي خافية ولا يعزب عني عازبة علمي بما كان كعلمي بما يكون وعلمي بما بقي وعلمي بالأولين كعلمي بالآخرين أعلم السر وأخفى فكيف يغرني عبدي بعمله إنما يغر المخلوقين الذين لا يعلمون الغيب وأنا علام الغيوب فعليه لعنتي فتقول الملائكة كلها عليه لعنتك ولعنتنا فتلعنه السماوات السبع وما فيهن. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, para malaikat pencatat naik membawa amal dari seorang hamba berupa salat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik, diamnya orang itu daripada segala yang tidak berguna di dunia dan di akhirat, serta zikrullah subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat daripada langit ketujuh mengantarkannya hingga mereka melewati semua tabir menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang dibawa oleh malaikat pencatat ini melewati seluruh lapisan langit. Langit yang pertama, kedua, sampai yang ketujuh dilewatinya. Lalu berhenti di hadapannya dan menjadi saksi baginya atas amalnya yang saleh. Jadi seluruh malaikat ketika itu menyaksikan bahwasanya ini hamba memiliki amal yang saleh dan ikhlas, karena ia melalui 7 tabir, 7 dinding, dan diikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat-malaikat yang tukang antar tadi, kalian adalah para pencatat amal hamba-hambaku, dan akulah yang menguasai isi hatinya, akulah yang mengawasi isi hatinya. Anar-raqibu ala ma fi qalbihi. Ikam, ujar Allah, wahai para malaikat, tukang catat seluruh amal hamba-hambaku. Padahal aku, kata Allah, anar-raqibu ala ma fi qalbihi. Aku adalah zat yang maha mengawasi daripada hati-hati hambaku. Jadi sebenarnya malaikat ini hanya formalitas saja. Bukannya Allah tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam hati si hamba tadi. Allah sangat mengetahui. Anar-raqib ala ma fi qalbih, kata Allah. Aku adalah zat yang maha mengawasi daripada hati hambaku. Sesungguhnya ia tidak menginginkan aku dengan amal ini. Allah, namun malaikat yang 7 lapis langit tadi sudah menyaksikan bahwasanya amal soleh si hamba ini ikhlas. Jadi para malaikat itu tidak bisa mengetahui isi hati hamba itu, kata kawan. Secara zahir si malaikat ini melihat si hamba ini ikhlas dari lisannya, daripada perbuatannya, tapi isi hati si hamba ini hanya diketahui oleh Allah. Anar-raqib ada ma fi qalbi. Ikam menyaksikan, wahai malaikat, bahwasanya seluruh amal hamba ini ikhlas, padahal aku yang paling tahu hatinya. Ketahuilah, kata Allah, amal yang ikam bawa lawan aku nih, inya itu kada menginginkan aku dengan amal ini, tetapi menginginkan selain aku, kata Allah. Orang ini beramal niatannya lain karena aku. Ini kada diketahui oleh malaikat, kada diketahui oleh malaikat. Jadi malaikat menyangka ini amal ikhlas. Bahkan ditambah ia melalui 7 tabir tadi, 7 lapis langit tadi dilaluinya. Artinya selamat sudah amal ini. Ternyata ketika sampai di hadapan Allah, Allah mengatakan orang ini beramal bukan karena aku. Allah. Pada bersih mana sudah nela didilat secara zahir tu gibahnya kadada, sombongnya kadada, ujubnya kadada, bermegah-megah di hatinya kadada. Apalagi hasadnya kadada, ya Allah lah. Rahmatannya pulang. Kan orang yang kada diisi rahmat kada diterima juga amalnya oleh Allah. Dan hatinya diisi aja tuh rahmat, kasih sayang dah. Ia tidak mengikhlaskannya untukku, sedangkan aku lebih tahu tentang apa yang diinginkannya dengan amalnya. Ujar Allah, aku lebih tahu dengan apa yang ia inginkan dengan amal yang ia kerjakan ini. Naran raqib lah, raqib itu yang tukang awasi. Ujar kita, wah ini raqib itu model penyelidik dah. Raqib, zat yang maha pengawas, diawasi bujur-bujur oleh Allah. Maka tunggal ikungan ini diawasi Allah nah kita.
tunggal ikungan. Jadi aku lebih tahu tentang apa yang diinginkannya dengan amalnya. Maka kutukanku akan menimpanya. Kutukanku akan menimpanya. Laknatku kata Allah akan kuberikan kepada orang ini. Ia tetap menipu para manusia dan menipu kalian, tetapi ia tidak bisa menipu aku. Sedangkan aku maha mengetahui segala yang tersembunyi dan mengetahui isi hati. Sampai malaikat ini tertipu dah. Apalagi manusia. Orang ini ujar Allah menipu manusia lawan menipu ikan. Malaikat ini dikhitab Allah. Tapi ia tidak bisa menipu aku kata Allah. Ada ulula di dalam ayat telah wa makarullah apa wa makaru wa maka apa wallahu khairul makirin. Anda tahu enggak diingat tuh ayatnya yang wa makaru, mereka itu menipu Allah, hendak menipu Allah. Tetapi Allah khairul makirin. Ternyata Allah mengetahui dengan apa yang diinginkannya. Ujar Allah, inya boleh aja menipu manusia, boleh aja menipu ikam, wahai para malaikat, tapi kada kau menipu aku. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Di mana hendak mengetahui, hendak menipu Allah Ta'ala itulah dengan amal kita. Imbah bang ranjak tu kita tulah berniat lillahi ta'ala. Padahal kada lillah kada. Seakan-akan ia ingin menipu Allah. Padahal Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam isi hatinya. Dan ikhlas itu pemberian Allah. Ikhlas itu pemberian Allah. Jadi bila orang itu amun kada diikhlaskan, besar kada kawan. Hanya di dalam hadis Rasulullah, al-ikhlas sirrun min asrari awda'tuhu ala qalbi man asya'u min ibadi. Ikhlas itu kata Allah adalah satu rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Jadi di dalam ikhlas itu ada sirrullah, ada rahasia Allah. Awda'tuhu, aku letakkan yang namanya ikhlas kepada hamba-hamba yang kuinginkan. Bahkan terkadang ketika kita merasa ikhlas itu belum ikhlas. Merasa ikhlas itu belum ikhlas. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada mukhlisin, ada mukhlasin. Ada yang dengan wazan isim fa'il, ada dengan wazan isim maf'ul. Mukhlisin orang yang ikhlas, ada yang lebih tinggi daripada mukhlisin, namanya mukhlasin, orang yang diikhlaskan Allah. Orang itu diikhlaskan Allah. Ini yang lebih tinggi daripada mukhlisin. Pada mukhlisin ini sudah luar biasa tingkatannya lah. Apalagi sudah mencapai tingkatan mukhlasin. Orang yang diikhlaskan Allah. Ini beda itulah, orang yang membawa lawan orang yang dibawa itu lain sedikit. Namun kita tulah membawa apa barat, amun dibawa teringan ta. Kun mahmulan wala takun hamilan fatat'ab.
Jadilah engkau orang yang dibawa, jangan menjadi orang yang membawa, engkau akan merasa lelah. Mahmul ini ya orang yang ikhlas tadi. Ketika sudah diberikan keikhlasan oleh Allah, maka tidak ada lagi merasa lelah di dalam menjalankan perintah Allah. Lalu dinampakkan di dalam hatinya halawatul ibadah, manisnya ibadah. Yang kadada yang istilah bosan tuh kadada. Bila orang sudah ikhlas tuh, inya kada merasa inya yang beramal, kada merasa inya yang beribadah tuh kada ngaran mahmul jadi. Dia nangkai menyupir itulah penumpang nih nyaman benar, guring inya rino kawa. Yang tukang supir nih yang mau tanjil menahani ngandok, inya yang membawa, yang dibawa nih yang nyaman kan? Makanya lalu ada perkataan ulama, kun mahmulan wa la takun hamilan. Jadilah orang yang dibawa dan jangan menjadi orang yang membawa. Amun kita membawa, amun kita merasa beribadah, ya yang lalu uyuh gitu dah. Fatat'ab, maka engkau merasa lelah. Orang hamil, hamil itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia lah. Hamil, hamilun, orang yang membawa bayi. Yang mahmul siapa? Yang mahmul itu bayi yang ada di dalam rahim. Makanya berada di dalam rahim, karenanya mahmul. Rahim itu kasih sayang Allah, adalah merasa kehausan, kadada, adalah kelaparan, kadada, adalah keuyuhan, kadada, karena mahmul. Nah, jikalau kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang mahmul, maka ia merasa akan selalu diberikan nikmat oleh Allah. Ia di dalam rahim kasih sayang Allah. Orang bahari itu, ini amalannya nih. Ngaran orang di dalam rahim itu ada uyuhnya. Rahim itu lain bahasa Indonesia lah. Itu bahasa Arab. Rahim perempuan atau rahim diambil daripada sifatnya Allah. Ar-Rahmanur Rahim, kasih sayang Allah, Rahim. Sehingga bayi itu di dalam rahimnya Allah. Orang yang mahmul, yang uyuh siapa? Mama yang uyuh. Berduduk salah, berabah salah, berjalan salah, behereng ke kanan salah, batalantang salah. Berarti harap maginnya kan orang yang hamil tuh apa cara bersalah. Biar bila kada percaya ikat nyior ngena lawan kakamban tuh ikat di parut tes seharian ya behera dibawa ke pasar dibawa bahkan daran dibawa nang kayak itu tuh beginian tuh merasakan 9 bulan. Kata kegampangan orang hamil, makanya hamilun, orang yang menanggung beban. Yang nikmat siapa? Mahmulun, orang yang ditanggung. Siapa mahmul tadi? Bayi yang ada di dalam rahim ibunya. Ya Rasulullah. Sehingga ia tidak merasa lelah. Maka demikian seorang hamba yang arifina billah di dalam melaksanakan suatu ibadah, ia bukan hamil tapi mahmul. Ia di dalam tanggungan Allah. Lalu dimudahkan yang orang ngalih mengamalkan salawat 10.000, sidin tuh nyaman aja kau mengamalkan tuntung. Pun kita mendengar 10.000 tuh rasa banyak benar sudah. Babah guru sekumpul tuh amalan sidin dalailul khairat 2 kali khatam sehari semalam. Dalailul khairat yang
Dalailul khairat tuh sekali duduk bian 3 jam tuh nya tuntung. Sini 2 kali khatam, belum Qur'annya lagi, belum sembahyangnya, sampai ada yang mengatakan setiap malam beliau itu salat sampai 500 rakaat. Abah guru tuh yang menceritakan lawan orang ulun ini orang dekat beliau. Sidin itu sembahyang 500 rakaat. Ya Rasulullah, kita 2 rakaat aja kan jarang. Lagi anak 500 nyengaran orang sudah mahmul, sehingga diberikan oleh Allah lazzatul ibadah. Makanya Rasulullah ketika dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke 7 sampai ke Sidratil Muntaha, seandainya Nabi yang berjalan seorang kada mampu, yang perjalanan yang 1 matu kada mampu, cuman karena dijalankan oleh Allah lalu nyaman kan? Ya ketika ada orang kafir datang kepada Rasulullah, ya Muhammad irfa rijlak, wahai Muhammad angkat kakimu yang satu. Diangkat oleh Rasulullah kaki sidin yang satu. Lalu orang yang kafir tadi bertanya lagi, berkata lagi, ya Muhammad irfa'il ukhra, wahai Muhammad angkat yang satunya. Ujar Rasulullah, in arfa'u asqut, amun unda mengangkat batis ini satu unda gugur. Ujar orang kafir tadi, bagaimana engkau bisa mengaku naik ke langit yang pertama sampai ke langit yang ke-7, sedangkan 1 jengkal saja engkau tidak bisa naik ke atas langit. Sejengkal aja kan kada kau terbang, apalagi naik ke atas langit. Nah yang lalu ujar Nabi, nyawa bila hendak tahu jawabannya, batakun lawan Sayyiduna Ali. Itu tuh. Karena Rasulullah tahu bila dijelaskan tentang tauhid orang ini kafir juga, ya kada percaya itu lawan Tuhan. Baik urusannya lawan Sayyidina Ali. Bulik si kafir tadi bertemu di tengah jalan dengan Sayyiduna Ali, ya Ali, ta'al huna, wahai Ali, kemari engkau. Ujar Sayyidina Ali, apa kabar nih? Aku tadi bertamu Muhammad dan aku sudah memadahkan daun inya. Mengangkat batis diangkatnya, angkat jarku yang satunya, kada aku nya mengangkat, mun aku mengangkat gugur. Nah pertanyaannya wahai Ali, kenapa ini jadi mengaku naik ke langit yang pertama sampai ke langit yang ke-7? Lalu Muhammad memadahkan mun hendak tahu jawabannya betakun lawan ikam. Nah ini yang dalilnya, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu kata Rasulullah, sedangkan Ali adalah pintunya ilmu. Faman aradal Madinah faltatiha min babiha. Siapa yang ingin masuk ke dalam kota Madinah, siapa yang ingin masuk ke dalam kota, maka lalui pintunya dulu. Siapa pintunya? Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Jadi banyak yang menafsirkan ini hadis tentang pintunya ilmu ini apa maksudnya. Ada sebagian ulama yang mensyarahkan yang dimaksud dengan pintunya ilmu adalah cinta kepada zuriat Rasulullah. Menikah hendak mendapatkan cintanya Rasulullah, kotanya ilmu, maka cintai zuriat Rasulullah. Pintunya di Sayyiduna Ali. Nah kemudian ujar Ali, nah ini makam cocok dasar aku jawabannya jar Ali. Siapkah sudah nyawa jawabannya? Ujar yang kafir tadi, mulai tadi unda siap. Bujurkah siapkah sudah? Bujur, siap sudah. Plak dicabut sidin pedang, panggal sidin gulunya, selesai. Mati di tempat. Jadi orang kafir itu di dalam kitab itulah Durratun Nasihin itu diceritakan mati di tempat, mati ditimpa Sayyiduna Ali di gulu. Habis kisah. Sayyiduna Ali itu ada orang yang bina biasa-biasa yalah. Orang luar biasa beliau. Jadi sahabat yang lain protes. Wahai Ali, perintah Rasulullah itu menjawab, bukan engkau bunuh. Kenapa ikam bunuh? Maka jawaban Sayyiduna Ali, jawabul mu'anid yakunu hakadha. Jawaban orang yang menentang hanya seperti ini.
Kada kawa dijelaskan. Mun ku jelasakan jua tentang kekuasaan Allah nya kada percaya jua, maka yang paling baik penjelasannya dibunuh aja. Ya Rasulullah, Sayyiduna Ali. Apa ujar Nabi? Pujian kepada Sayyiduna Ali apa? A'lamu ummati min ba'di Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. A'lamu ummati min ba'di, paling alim umatku sesudahku adalah Ali bin Abi Talib. Ada yang kawa menandingi kealiman Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. 10 orang bertakun lawan Sayyiduna Ali itulah dengan pertanyaan yang sama maka jawaban beda. Itu kealiman Sayyiduna Ali. Dites sudah, dites tuh. 10 ikong yang bertakun pertanyaan sama jawaban beda. Tapi kadang menyeleneh jawabannya. Tetap bujur beradaan. 10 ikong yang bertakun. Mun kita tatapai sama jawaban karena isi ilmu sebubutingannya. Ilmu kita sebubutingannya lalu sama jawaban Sayyiduna Ali luar biasa. Pertanyaannya itu ya mana yang lebih utama ilmu ke harta? Itu aja pertanyaannya. Maka Sayyiduna Ali menjawab lebih utama ilmu karena ilmu kita inya yang menjaga kita, kalau harta kita yang menjaga inya. Allah, itu salah satu jawaban Sayyidina Ali. Mana utamanya ilmu dengan harta? Maka beliau menjawab lebih utama ilmu karena ilmu yang menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Jadi ribet orang yang banyak diisi harta tuh ribet. Terlalu banyak yang dijaga. Sedangkan orang yang banyak punya ilmu, maka ilmu yang menjaganya. Ya Rasulullah. Dengan pertanyaan yang sama, jawaban beda. Tetapi tetap jawabannya lebih utama ilmu daripada harta. Tapi alasannya itu beda berataan. 10 ikong bertakun non Sayyidina Ali. Jadi kembali kepada ikhlas tadi. Ikhlas tadi orang yang di dalam tanggungan Allah, orang yang di dalam hatinya itu merasa dijalankan oleh Allah, merasa digerakkan oleh Allah, merasa ditolong oleh Allah, sehingga hilanglah lelah di dalam dirinya. Kada merasa lagi lelah, padahal mun secara zahir dilihat model kayak uyuh, tapi kada uyuh. Kan mun secara zahir kan manusiawi ngarannya, tapi hatinya kada uyu ngaran orang mahmul jadi menggaya Isra Mi'raj tadi bang, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan dengan hambanya. Jadi dijalankan Nabi itu lain berjalan sorong lain. Namun berjalan sorong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya jauh, ada beberapa. Sedangkan Allah mengatakan hanya sebahagian malam saja. Isra Mi'raj nih. Ya Isra Mi'raj itu, Isra itu perjalanan syariat, Mi'raj itu perjalanan hakikat. Isra perjalanan syariat, Mi'raj perjalanan hakikat. Makanya Nabi menggambarkan as-salah mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Karena ketika itu ruhaniyahnya naik kepada hadratnya Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian kutukanku akan menimpanya, ia tetap menipu para manusia dan menipu kalian, tetapi ia tidak bisa menipuku. Sedangkan aku maha mengetahui segala yang tersembunyi
dan mengetahui isi hati. Aku ni ya Allah Ta'ala tahu nang kaya apa aja halusnya tuh di hatinya tuh yang disembunyikannya unda tahu ya Allah. Kanlah nyata ya tahu sidin yang menciptakan hati kita dan sidin yang membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, zat yang maha membolak-balikan hati. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, bahkan yang terkadang kita tidak mengetahui isi hati kita, itu diketahui oleh Allah. Tidaklah tersembunyi sesuatu pun dariku. Ada yang tersembunyi bagi Allah. Pengetahuanku tentang apa yang telah terjadi sama dengan pengetahuanku tentang apa yang sedang terjadi. Yang akan terjadi atau yang sudah terjadi atau yang sekarang sudah terjadi itu sudah diketahui oleh Allah. Makanya ilmu itu dita'alluki dengan ta'alluq inkishaf. Kalau biar belajar tauhid itulah ada kalau Allah Ta'ala memiliki sifat ilmu, maka ilmu Allah Ta'ala itu dita'alluki dengan ta'alluq inkishaf. Dan inkishafnya itu kepada segala mawjudat, baik mawjud qadim atau mawjud muhaddath. Jadi Allah Ta'ala itu mengetahui akan zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya, dan Allah pun juga mengetahui seluruh makhluk yang diciptakannya. Ta'alluq inkishaf namanya. Terbuka hijab. Dan pengetahuan Allah Ta'ala itu min ghairi sabqil khafat, tidak didahului oleh tersamar. Beda dengan pengetahuan kita. Kita ini pun juga diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu. Ilmu itu untuk mengetahui sesuatu. Tetapi ilmu yang kita miliki itu didahului oleh tersamar, didahului oleh jahil. Itu bedanya ilmu kita adalah karena ilmu kita muhaddath, baharu, sedangkan ilmu Allah qadim dan ta'alluqnya ta'alluq inkishaf. Kita mengetahui sesuatu sebelumnya kita kada tahu. Sebelumnya tuh kada tahu, lalu tahu. Itu ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah min ghairi sabqil khafa, tidak didahului oleh tersamar. Samar aja kada, apalagi jahil lalu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi dan sekarang yang terjadi. Itu diketahui oleh Allah. Ya mun dibukakan di dalam ilmu tauhid itulah yang sudah terjadi, yang sudah terjadi di alam azali itu namanya tanjizi qadim. Yang terjadi di alam syahadah yang sekarang kita rasakan ini namanya tanjizi hadith. Tanjizi hadith. Jadi yang akan terjadi diketahui Allah, yang sekarang terjadi itu pun juga di dalam pengawasan dan pengetahuan Allah. Kalau di dalam Al-Quran wa ahatallahu bi kulli syai'in ilma, meliputi oleh Allah dengan tiap-tiap sesuatu akan ilmunya. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu meliputi alam semesta. Alam semesta ini terjadi atas tiga sifat Allah Ta'ala ini, ialah kudrat, iradat, ilmu. Kudrat, iradat, ilmu. Maka terbentuklah alam semesta dari kudrat dan iradat dan ilmunya Allah. Kudrat ini kuasa, iradat itu kehendak, ilmu itu mengetahui. Dari tiga sifat ini terbentuklah alam semesta. Maka alam semesta itu disebut dengan af'al. Ya, yang perbuatan Allah. Af'al ini muhaddath. Af'al ini namanya muhaddath.
Dan setiap af'al Allah maka menghasilkan hikmah. Ada hasilnya ngarannya. Apa hasil gawian Tuhan ini? Ya hikmah ngarannya. Dan ini sudah diketahui oleh Allah di alam azali, sudah diketahui oleh Allah. Jadi kita ini sebenarnya hanya menjalani takdir, bukan menciptakan takdir. Itu hakikatnya. Pian duduk di sini nih, itu menjalani takdir aja. Yang kada duduk di sini pun juga menjalani takdir juga, dasar kehendak Allah. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Kita hendak, ikam hendak, tetapi yang berkehendak Allah. Kita ini di dalam kehendak Allah. Jadi kehendak kita itu jikalau tidak bersesuaian dengan iradah Allah, kada terjadi. Kada pajang terjadi. Jadi pian hendak mengetahui mana iradah kita, mana iradah Allah. Cirinya kehendak kita yang tidak, sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi, itu kehendak kita ngarannya. Kehendak kita ngarannya itu. Kehendak Allah ngarannya. Lawan yang kada terjadi itu tak kehendak kita. Yang terjadi itu kehendak Allah. Pahamlah. Misal nih isok hendak ke pangantenan, ini niat sudah, nih hendak ke pangantenan, nih isok nih ada saruan sama jelisan nih, anak jajan ini ada undangannya nih, paman jajan nih di Tambak 2 itu bakawinan, cuman acaranya di mana? Di mana? Yuk Islamic Center kah? Oh iya Islamic acara. Esok sekaligus saya undangan, saya menjulungi undangan di sini. Esok saya undangan. Nikahan. Nih siap nih esok nih. Hendak ke undangan. Misal make up siap sudah, jilbab beculop sudah, pakaian rapi sudah. Pas hendak turun mendebau hujan, maka dijadi yang biar. Yang kada jadi itu, yang kada jadi yang kehendak kita nih hendak ke pengantenan, kalau kada jadi itu kehendak kita, itu iradah kita ngarannya. Yang hujan itu iradah Allah. Iradah Allah. Maka yang paling berat bagi nafsu kita ketika iradah Allah tidak sesuai dengan kehendak kita. Ini paling berat melawannya. Kehendak Tuhan kada sesuai dengan nafsu kita. Nah, ini yang ranjak pusang. Hati kita ini pusang. Padahal kita ini menjalani seluruhnya atas kehendak Allah. Dan Abah Guru Bahari ranjak sidin berdoa itulah. Ini bunyi doanya adalah Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qulubana. Ya Allah, ulun meminta lawan pian iman yang kekal, iman yang tetap, yubashiru qulubana, yang menggembirakan hati-hati kami ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, dan berikan kami keyakinan yang kuat ya Allah. Hatta na'lama annahu lan yusibana illa ma katabtahu alaina, sehingga kami yakin ya Allah tidak ada yang terjadi kepada kami kecuali atas kehendak Engkau dan sudah Engkau tulis di alam azali. Wa raddina bima qassamtahu lana, dan berikan ya Allah keridhaan lawan kami dengan apa yang sudah Engkau kehendaki ya Allah. Jadi pilihannya cuma ridha aja lagi. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, ujar orang wae ini kada sesuai dengan ekspektasinya, kada sesuai harapan dah, maka satu-satunya jalan hanya ridha. Yakinkan bahwasanya ini kehendak pian ya Allah, lain kehendak ulun. Bujur pian ya Allah, ulun salah.
Dan setiap kehendak pian ya Allah, ulun yakin di dalamnya ada kebaikan lawan ulun. Kan? Itu tuh manuakan hati kita tuh supaya nyaman hati. Jangan yang gurunom tuh lawan gawian Tuhan tuh jangan. Sudah dipadahkan pada pelajaran sebelumnya itulah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan menakuni gawian Tuhan, jangan. Jar guru ulun jangan bahual lawan Allah Ta'ala. Jangan bahual. Dan mudahan kita kau mengamalkan ya. Berat mengamalkan. Jangan bahual lawan Tuhan. Tapi tetap jalankan usaha ikhtiar ibarat garing bawa obat. Kada jua sembuh, ridho aja lagi. Jangan bahual. Kada sing sembuhan 3 biji sudah obatnya, ya tetap dia sakit kepala. Aduh sebahual. Karena obat pun kada memberi bakas yang menyembuhkan tetap Allah dengan sifat asy-syafi, zat yang maha penyembuh. Makanya kalau minum obat bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah zat yang maha penyembuh. Jadi Allah Ta'ala juga yang menyembuhkan lain obat. Supaya ingat waktu bacaan dari itulah Bismillahirrahmanirrahim, untal obat, amun sembuh Allah yang menyembuhkan lain obat. Obat itu hanya ikhtiar kita dan tidak ada ta'thir di dalam ikhtiar. Yang mu'athir hanya Allah. Yang memberi bekas hanya kudrat dan iradah Allah. Kan kita belajar nih tunggal digitan di hati nih lah. Supaya jangan bahual lawan Allah Ta'ala. Guru kami nih madahkan Yasidin mun urang tuh Yasidin hendak sembahyang duha. Contoh aja nih, hendak sembahyang duha pas berwudu nih sudah hendak sembahyang duha, tuntung kalinya sakit parut. Kada jadi lalu sembahyang duha. Sembahyang duha itu Yasidin kehendak kita, sakit parut kehendak Allah. Ketika kita sabar dengan kehendak Allah, ganal pada berduha. Ganal pada sembahyang duha. Alhamdulillah. Kada yang sedih bang, kada bang kayak Pak Undani hendak sembahyang duha. Maka Undani istiqomah sembahyang duha tapi sakit parut. Padahal sakit parut itu kehendak Allah. Duha tadi kehendak seorang. Mana haratnya kehendak Tuhan lawan kehendak kita? Taharat kehendak Allah. Jadi kesabaran kita diuji di sinilah, diuji oleh Allah. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal di situ nampak iradah kita itu kadada, yang ada hanya iradah Allah. Nampak tuh waktu sesuatu itu yang kita inginkan tuh kada terjadi, yang nampak tuh kehendak Allah. Artinya kehendak kita ini kadada, kita ini kada biisi iradah. Yang bersifat muridun hanya Allah, fa'alu lima yurid, hanya Allah. Sejampal bungol tuh kita ini kada ada biisi iradah, kada ada kehendak, kada ada kehendak. Ya ujar orang bahari itu memadahkan lawan muridnya, kun mayyitan biyadil ghasil, jadilah engkau nangkaya mayat di tangan pemandian. Kun mayyitan biyadil ghasil, jadilah engkau seperti mayat di tangan pemandian. Kira-kira mayat tuh kawaka bergerak, kada kau bergerak, kawaka bepandir, kada kau juga mati beradaan. Jadi yang menggarakakan siapa? Pemandian. Diherengakannya hakun aja juga, dikubuinya di muha hakun juga.
Maka orang yang arifina billah itu mereka kal mayyit biyadil ghasil. Mereka itu di hadapan Allah nang kaya mayat di tangan pemandian. Tapi kalimat ini bukan menghilangkan ikhtiar, bukan. Jangan sampai memahami begitu bila Allah Ta'ala kada anak sembahyang kada usah sembahyang itu bungol ngarannya. Nih yang sesat nih lalu memahaminya salah. Bagian Jabariyah kan gitu juga, mereka itu kasahaba. Mereka itu mengumpamakan diri mereka seperti angin, seperti awan terserah di bawah angin, hendak ke timur, hendak ke barat, ke utara, selatan terserah. Itu orang Jabariyah. Jadi bila takana hendak sembahyang, bila kada. Itu pemahamannya ke situ. Padahal ini pemahaman yang menyimpang. Di pintangan perintah aja juga makan ya hari-hari juga kemudian jaka 3 hari kada makan batu hanya makan kada juga 3 kali sehari juga makan. Di pintangan dunia kada naung gitu, di pintangan perintah lalu nang gitu. Ya Allah ya Rasulullah, mudahan kita kawa ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Minta lawan Allah, karena ikhlas ampun Allah, lain ampun kita. Minta apa doanya? Allahumma rzuqnil ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrih wa fi jami'i ta'ati wal ibadat. Ini dilajari guru kami di hari ini doanya nih. Ya Allah, berikanlah urun ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu, di dalam seluruh amal ibadah kepada Engkau ya Allah. Ulun minta ikhlas. Karena kunci di dalam seluruh amal ibadah adalah ikhlas. Innallaha lam yaqbal minal a'mal illa man kana khalisan liwajhihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal kecuali amal itu khalisan liwajhih, ikhlas karena Allah. Itu kuncinya tuh. Cuman ikhlas ini lain ampun kita, ampun Allah, tasarah Allah hendak mandak di mana. Lalu kita ini minta itu ikhtiarnya tuh usaha kita supaya dapat juga ikhlas minta. Kemudian dikaji pulang yang ngarannya ikhlas tadi itu dikaji supaya tetamu jalan ikhlas tadi dah. Ada sebagian arifina billah mereka mendefinisikan ikhlas at-tabarru 'anil haudi wal quwwah. Al-ikhlas at-tabarru 'anil haudi wal quwwah. Ikhlas itu adalah berlepas diri daripada daya dan upaya. Ketika seorang hamba itu menjalankan ibadah dan merasa bahwasanya ibadahnya ini murni pertolongan Allah, maka itulah ikhlas. Ketika ia menuntut ilmu, ia merasa bahwasanya ia kawa menuntut ilmu nih tolong Allah, ikhlas ngarannya. Ikhlas. Ia kawa baca Quran tolong Allah. Namun kada ditolong ya Allah sabiji huruf kada tak keluar pada lisannya. Itu tolong ya Allah berataan. Lalu kalau bahasa tasawuf yang ngarannya taufik. Taufik itu adalah apa? Khalqul qudrah 'alal 'abdi li ta'atillah. Menciptakan oleh Allah akan kuasa kepada hamba untuk menjalankan taat. Itu namanya taufik. Allah ciptakan kuasa di diri si hamba tadi itu. Lalunya kawas sembahyang ngarannya taufik. Ya taufik ini bakawan lawan hidayah. Hidayah itu ilmu, taufik itu amal. Hidayah itu ilmu. Ketika kita mengetahui inilah fadilah menuntut ilmu. Fadilah menuntut ilmu itu luar biasa. Itu hidayah ngarannya kayak itu kah? Fadilah menuntut ilmu yang digambarkan oleh Rasulullah lebih baik daripada orang yang 1000 rakaat.
Orang tuh sembahyang 1000 rakaat, jungkat ruat, kita menuntut ilmu sejam aja nih kurang lebih sejam. Lebih besar pahala orang yang menuntut ilmu ini daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Lalu ada keinginan hadir di majelis ilmu, namanya hidayah. Keinginan hadir di majelis ilmu itu ngarannya hidayah. Lalu inya kawa hadir, ngarannya taufik. Ditolong ya Allah Ta'ala, inya tuh kawa hadir di majelis ilmu, ngarannya taufik. Amun kita pinandu nih bahwasanya hidayah ampun Allah, taufik ampun Allah, mau ikhlas. Mau ikhlas. Artinya lain kita yang megawi, Allah yang megawi. Kadada kisah kita. Jadi alam semesta ini mengisahkan Allah Ta'ala. Sahabataan mengisahkan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Rasulullah, dengan segala asmanya. Kan keringkasannya itulah keringkasan bahwasanya alam semesta ini ditajalli oleh Allah dengan dua asma. Yang pertama Jalal, yang kedua Jamal. Jadi seluruh yang terjadi di alam semesta ini dari tajalli dua asma ini. Mun kada Jalal atau Jamal. Itu aja. Melihat orang yang melakukan taat ibadah, maka nampak jamalnya Allah. Melihat orang yang mengerjakan dosa dan maksiat, nampak jalalnya Allah. Jalal Allah Ta'ala itu kerasnya Allah. Jamal itu keelokan Allah. Jadi berataan gawian Tuhan. Sahabarataan gawian Tuhan. Ya Rasulullah, mudahan semakin hari ini semakin pinandu lawan Allah. Semakin nampak di dalam hati kita Tuhan nampak Allah Ta'ala. Benampaknya Allah Ta'ala itu ya di alam semesta yang disebut dengan mazhar. Mazhar itu penampakan. Ujar kita tuh penampakan. Allah Ta'ala tuh hendak bertampai ya melalui makhluk. Melalui makhluk. Nah jatuhan nih sifat Jamal unda, nangge ini sifat Jalal unda, nangge ini tuh keringkasannya dah. Kalau diperincikan ya banyak lah. Asmaul Husna aja 99 itulah. Itu yang tercatat di Al-Quran. Sedangkan asma Allah itu kada terbatas. Bighairi hasrin, tanpa ada batasan. Cuman yang tercatat di Al-Quran itu ada 99 Asmaul Husna. Man hafizaha dakhalal jannah. Ya Rasulullah, barang siapa hafal 99 Asmaul Husna yang ada di dalam Al-Quran, maka ini akan masuk ke dalam syurga. Orang hafal Asmaul Husna nih. Jadi yang 99 itu yang bertajalli di alam semesta kan? Udah ada caramin di hati kita nih, kada yang ya kan hati ini kayak caramin, nang kayak kaca atau kazujaj. Jadi dalam Al-Quran itu kazujaj, nang kayak kaca. Tapi kaca nih tergantung isi. Bila isinya itu api yang pina samprong, ya yang buram. Lalu mun rajin tuh membersihi nampak. Dan ikhlas. Jadi ikhlas itu barian Tuhan. Dan ampun kita. Jadi diminta kita lawan Allah Ta'ala. Kita minta itu pun juga tolong Tuhan juga. Ciri bila orang itulah Allah Ta'ala hendak memberi inya dah.
Bila orang tuh hendak diberi oleh Allah Ta'ala dah, maka digerakkan oleh Allah Ta'ala inya meminta lawan Tuhan. Iya, lalu berdoa. Jadi orang berdoa tuh ciri dikabulkan doanya. Karena Allah Ta'ala menggerakkan inya. Tapi bila dasar kada digerakkan berdoa meminta lawan Tuhan, dasar kada diberi juga. Ini pentingnya kita nih berdoa lawan Allah Ta'ala tuh penting. Yang kita utamakan minta masalah kebersihan hati nih, supaya hati ini ma'rifah lawan Allah, supaya hati ini nampak sifat-sifat kemuliaan Allah. Nah kemudian aku mengetahui segala rahasia dan yang lebih tersembunyi dari itu. Allah mengetahui segala rahasia di dalam hati kita. Itu bahasanya tuh kita ni kada kawa bersembunyi lawan Allah Ta'ala. Kita masih kawa bersembunyi lawan makhluk, tapi kada kawa bersembunyi lawan khaliqul makhluk. Kada kawa. Sehebat-hebatnya kita menyimpan rahasia, Allah mengetahui rahasia kita. Tapi ngaran Allah Ta'ala berisi sifat sattar, zat yang maha menutupi. Kan pulanglah. Jika Allah Ta'ala itulah kada berisi sifat sattar nih, nampak beratan rahasia kita nih, nampak seberatan aib kita nih, masupannya. Lalu Allah Ta'ala katuju menutupi aib hambanya. Padahal Allah Ta'ala tahu isi hati hamba itu tahu. Seandainya kita inilah dinampakkan hati kita oleh Allah Ta'ala, supan kita nih keluar rumah. Supan keluar rumah. Tahu ujubnya ada, sombongnya ada, hiri dengkinya ada, adu dombanya ada, ghibahnya sudahnya, macam-macam di dalam hati kita. Tapi Allah tutupi dengan sifat sattarnya. Ya Rasulullah, bila sudah ditutupi oleh Allah, jangan hendak dibuka-buka lagi. Maksiat itulah kita nih bahari pernah menggawi dosa dah. Wayah ini ditutupi Tuhan sudah, jangan hendak dikisahkan lagi dosa bahari. Namun kita mengisahkan itu menambah saksi kita di akhirat. Jangan dikisahkan. Allah Ta'ala sudah kasih sayang lawan inya tuh menutupi seluruh aib-aibnya, sudah ditutupi Allah. Kada ada lagi orang tahu kisahnya bahari itu, kada ada tahu lagi, sudah ditutupi Allah. Jangan hendak yang dibuka-buka lagi aib. Nah kemudian bagaimana hambaku dapat menipuku dengan amalnya? Sesungguhnya ia hanya dapat menipu para makhluk yang tidak mengetahui sesuatu yang gaib, sedangkan aku maha mengetahui segala yang gaib, termasuk makhluk tadi para malaikat. Dan malaikat ini tertipu dengan amalnya. Tapi ujar Allah Ta'ala, ikam gada tahu, ikam gada kawa menipu aku. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Maka laknatku dan laknat kami akan menimpanya. Kemudian ia akan dilaknat oleh langit yang 7 dan penghuninya. Ya Rasulullah, padahal sudah selesai inilah menembus daripada 7 lapis langit tadi itulah, habis sudah beradaan. Iya, yang lepas daripada 7 lapis langit tadi, iya ada pulang. Bujur aja malaikat ni kada tahu, manusia kada tahu, tapi Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Orang ni kada ikhlas ya Allah Ta'ala. Orang ni kada ikhlas ya Rasulullah. Mun kita telah memandang dari hadis yang pertama itulah sampai nih yang terakhir nih, hampir
hampir kita ini kada lepas daripada penyakit di hati kita. Maka jangan bangga dengan amal yang kita kerjakan. Jangan merasa lebih baik daripada ibadah yang kita kerjakan. Bisa jadi ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Jangan merasa hebat, jangan merasa lebih baik, jangan merasa bangga. Kita kada tahu apakah amal kita diterima oleh Allah atau tidak diterima Allah. Kada tahu lagi. Nah. ثم بكى معاذ وانتحب انتحابا شديدا وقال معاذ قلت يا رسول الله والله أعلم بالصواب. 3 sini lah. Maaf. Berataan minta ridha, minta halal dunia akhirat sampai sini lah.